Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Erwin Antoni, tetap di channel EA Erwin Antoni. Di sini saya ditemani oleh Mas Bima BW. Oke Mas. Ya. Halo Mas Bima BW, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas. Mas Bima BW ini sekolah atau masih sudah kerja? Untuk kesibukan saat ini kuliah sih Mas. Oh, Mas Bima ini Mas kuliah. Mas Bima BW ini juga punya channel di YouTube namanya Bima BW Mystery. Kalau teman-teman ingin cek atau ingin nonton langsung di YouTube sekarang, cek saja di Bima BW Mystery. Semua itu real, kenyataan, bukan hoax, bukan rekayasa. Nah, Mas Bima BW ini kan mempunyai channel juga live streaming misteri itu. Mas Bima BW ini pengalaman-pengalaman Mas Bima yang pernah Mas Bima lihat atau yang Mas Bima rasakan di channel Mas Bima atau di saat live itu apa sih? Banyak Mas. Banyak. Iya banyak. Yang sering nongol sih di video-videoku bisa dicek itu kuntilanak juga ada, gendero juga ada, si pocongan juga ada. Yang sering nongol sih itu soalnya kebanyakan di tempat-tempat yang kayak kebunan gitu kan. Iya. Seperti itulah yang sering nongol makhluk harusnya itu. Berarti Mas Bima kan pernah lihat langsung bentuk dari kuntilanak atau pocong itu sendiri. Bentuk dari kuntilanak itu seperti apa? Seperti apa sih Mas Bima? Ya, seperti yang kita ketahui juga sih, yang pernah saya lihat emang dia persis kayak si wanita, rambutnya panjang, ya. Bentuk-bentuk lekukan tubuhnya, kalau lekuk bentuk tubuhnya itu seperti wanita, ya. Itu emang seperti wanita sih Mas. Emang seperti wanita. Wanitanya itu juga seperti, masa enggak, kalau dia terbuat dari apa kan kita nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas emang bentuknya seperti wanita sih. Emang seperti mungkin hampir mirip seperti yang di film-film mungkin Mas. Bisa hampir jadi gitu. Mas. Bisa. Mungkin ada yang membedakan menurut nggak ada. Membedakan apa sih Mas? Auranya sih Mas, kalau di film kan nggak tahu auranya. Iya, nggak tahu. Kalau kita lihat asli itu auranya juga ada, baunya juga ada. Baunya juga ada. Oh iya. Kebanyakan sih wangi sih Mas. Kebanyakan wangi. Kebanyakan wangi. Kan di sini Mas Bima kan juga pernah melihat pocong. Bentuk pocong itu bentuknya gimana sih, atau memang seperti itu atau beda seperti yang di film-film itu? Kalau dari jarak dekat secara real sih, kalau Mas nggak bisa jelasin kan, soalnya kan lihatnya kan dari jarak jauh Mas. Iya. Dari jarak jauh ya bentuk kayak kita orang Islam dimakamkan di pocongan gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Cuma wajahnya emang jelek sih Mas. Wah, wajahnya jelek. Kebanyakan hitam sih yang aku lihat itu jelek. Ya. Matanya itu nggak sih Mas. Nggak bentuk wajah lah. Nggak bentuk wajah gitu. Ya, Mas Bima kan juga live streaming di luar gitu dulunya. Kan di sini kan sekarang kan ada lockdown besar-besaran di Indonesia. Lah kegiatan Mas Bima itu di saat lockdown ini apa? Di rumah atau tetap di luar ruangan atau break dulu sementara? Break dulu aja Mas. Break dulu sementara. Soalnya kan juga mengantisipasi. Iya, mengantisipasi negatif juga. Kita harus kan menaati pemerintah juga. Soalnya kasus corona ini lebih baik dihentikan sekarang daripada sudah menyebar gitu. Mas Bima kan juga seorang YouTuber, juga seorang content creator. Mas Bima ini mempunyai kru atau cuma jalan sendiri? Kalau kru ada sih Mas, cuma teman buat jaga mantau jadi kejauhan dari parkiran. Tapi itu kalau biasanya sih berangkat sendiri Mas. Kalau tempatnya memungkinkan untuk berangkat sendiri ya berangkat sendiri. Kalau tidak memungkinkan untuk sendiri, kita ada krunya Mas. Ada krunya. Di sini kan juga Mas Bima kan live streaming di luar. Di luar maksudnya kan di situ kan lingkungan orang juga, lingkungan orang sekitar, di luar lingkungan kita. Nah di situ Mas Bima itu izin dulu sama situ penunggunya, rumah-rumah angker atau kebun-kebun angker, atau sama RT atau
sejajarannya itu atau langsung bikin video? Kalau deket pemukiman sih ya kita izin warga setempat lah, pamong perangkat desa setempat kita izin, baru kita izin si makhluk astralnya penduduk situ. Kalau nggak dekat dengan pemukiman itu kayak di alas di kebun yang jauh dari pemukiman, langsung aja kita izin ke si penunggu di situ mas. Ya di sini buat teman-teman yang juga punya konten atau video di YouTube tentang misteri juga di rumah-rumah angker atau di kebun-kebun angker, wajibnya harus izin dulu kepada masyarakat sekitar. Kalau di lingkungan masyarakat, kalau di luar ya harus izin dulu kepada penunggunya. Soalnya kita kan tamu ya mas. Iya benar mas. Soalnya kita tamu, kita datang ke situ juga izin, seperti kita datang ke rumah orang juga. Nah, di sini kan Mas Bima kan pasti pernah mengalami, oh di sini paling kuat tenaganya atau energinya, di sini paling lemah ada. Di situ di mana Mas Bima yang paling kuat menurut Mas Bima, yang paling menakutkan itu di tempat mana? Yang paling menakutkan yang pertama di makam Dengkul. Kalau belum tahu makam Dengkul bisa searching di YouTube mas. Sejarahnya di situ ada di YouTube, sejarah secara real atau enggaknya di Google ada, bukan di YouTube. Kita searchingnya makam Dengkul Lirboyo Kediri, nanti searching di Google nanti ada mas, ada sejarahnya ada. Bu, emang makam Mr. X nggak ada namanya sih, nggak ada keluarganya, nggak ada identitasnya, dan cara memakamkan mayatnya itu nggak seharusnya seperti nggak selayaknya sih, nggak selayaknya. Cuma dalamnya tanah cuma selutut dalam tanah selutut. Terus pernah juga nemuin di situ kafan nongol. Kafannya itu nongol. Kelihatan di tanah dan ada uletnya. Oh, ada setnya. Ada setnya uletnya. Itu nongol. Terus caranya memakamkan juga itu berserakan sih mas. Oh, berarti nggak sesuai syariat Islam juga itu. Nggak sesuai syariat. Kalau nggak sesuai syariat ya bisa dikatakan seperti itu sih mas. Mak itu pernah yang nongol itu di sini ada makam, di sini ada makam, dia di makamnya miring gini. Oh gitu. Berarti nggak lurus gitu mas ya? Nggak lurus, yang keluar apa namanya? Uletnya. Ya, yang keluarnya sama kamarnya tuh dia posisi miring. Miring gitu. Oh. Terus yang kedua yang paling angker di area pelosok Klaten. Di pelosok Klaten. Di area pelosok Klaten itu cukup serem sih. Suaranya yang sekarang jadi Alaska. Oh iya jadi Alaska. Sebelum jadi Alaska itu sudah tak masukin. Iya. Dulu itu memang wujud kayak hutan mas. Iya. Kayak hutan. Nah di situ ada sosok penampakan sih Kunti, tapi nggak wujud banget. Nggak wujud, cuma terasa saja. Dan yang paling bikin menakutkan itu suara kayak suara aungan kayak betul sih mas. Oh, suara seperti semakin raksasa gitu. Semakin kita mendekat, semakin dia juga dekat, suaranya lebih keras. Tapi semakin jauh mas keluar dari area situ, nggak ada suaranya gitu. Ya. Di sini teman-teman kan mungkin ada banyak pertanyaan juga, nanti juga bisa tanyakan di channel Mas Bima BW Misteri juga bisa, di sini juga bisa, di komentar kolom sini juga bisa. Kita berbagi pengalaman juga dengan Mas Bima ini. Mas Bima ini kan juga seorang konten kreator, juga seorang YouTuber juga. Pastinya kan punya pengalaman yang baik tentang live streaming itu. Kadang mungkin Mas Bima punya pengalaman pernah live tapi diganggu oleh makhluk seperti itu, pernah? Sering mas. Sering. Dibikin nggak jadi live juga sering. Nggak jadi live. Sinyal tiba-tiba error tuh sering banget. Berarti Mas Bima itu sebelumnya ada sinyal terus mau live error gitu? Iya mas. Sebelumnya live tuh sinyal oke lah jalan, terus ketika live sering mati gitu. Berarti banyak sekali yang mengganggu mungkin. Mas, terakhir yang nggak jadi live terakhir itu di belakang di belakang pabrik Antren mas, kan ada perumahan dinas di situ. Itu pertama dua kolab sih mas, kolab sama temanku main dulu, aku mantau di luar bisa. Ketika aku waktu mau live, nah nggak bisa mas. Soalnya depan saya itu udah wujud si pocong, cuma nggak bisa ketemu kamera mas. Kalau dilihat dari kasat mata sih, kasat mataku dia wujud dan baunya menyengat. Berarti di situ Mas Bima sudah sempat melihat
sesosok pocong tapi belum tertangkap kamera, mungkin tidak bisa tertangkap kamera. Belum padat sih mas. Iya, Auranya sih belum padat. Oh, ya. Di sini kan teman-teman kan yang mungkin penasaran juga tentang Mas Erwin, apa sih pocong itu sebenarnya jin atau setan atau gimana? Tulis komentar juga di bawah, nggak masalah. Nanti saya akan diskusi atau ngobrol dengan teman-teman yang tamu-tamu saya yang indigo yang punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Di sini saya dan Mas Bima mohon undur diri dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.